Maka setan targetnya yang kedua. Apa itu yang kedua? Untuk melakukan ritual agama yang tidak ada tuntunannya. Jadi ini target yang kedua. Kenapa? Ini yang dipilih. Karena orang seringkali kalau sudah melakukan ritual agama yang tidak ada tuntunannya, itu tidak menyadari terjatuh dalam kesalahan. Jadi seringkali orang yang melakukan ritual agama yang tidak ada tuntunannya itu tidak menyadari kalau terjatuh dalam kekeliruan. Maka lebih sulit mengingatkan orang yang melakukan ritual agama yang tidak ada tuntunannya dibandingkan orang yang melakukan maksiat. Karena orang yang bermaksiat itu dia sudah paham sejak awal bahwa maksiatnya itu keliru. Orang yang mau mencuri itu sudah paham kalau mencuri itu keliru. Tetapi orang yang melakukan ritual agama yang ritual tersebut tidak dituntunkan, maka dia tidak menyadari bahwa dirinya terjatuh dalam kekeliruan. Maka ini menjadi target syaitan yang kedua. Jadi targetnya bagaimana manusia tersebut melakukan perbuatan yang tidak ada tuntunannya. Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyebutkan hal ini lebih disukai setan daripada kefasikan dan kemaksiatan. Jadi ritual agama yang tidak ada tuntunannya itu lebih disukai setan daripada kemaksiatan dan kefasikan. Sebab bahayanya akan menimpa agama. Agamanya tidak lagi tidak lagi orisinil, tidak lagi asli, tidak lagi sesuai sunnah. Maka agamanya akan rusak. Karena orang melakukan ritual agama tidak lagi menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Pakai perasaan, pakai amalan-amalan yang sifatnya dhon, persangkaan-persangkaan. Membaca lafaz tertentu 1000 kali, sampai mengumpulkan jagung 10.000, sampai mengumpulkan kedelai berapa? 7.000 misalnya, dibaca sekian kali yang tidak ada tuntunannya. Bapak Ibu, kalau ternyata cara ini tidak berhasil, setan masih punya perangkap berikutnya. Jadi perangkap satu lolos, maka masih ada perangkap yang kedua. Ibarat orang perang, ranjau itu tidak cuma satu, ranjaunya banyak. Ranjau satu lolos, maka masih ada ranjau yang lain. Jangan senang dulu di medan perang. Kalau ranjaunya sudah meletus, lalu kemudian menganggap dirinya sudah aman, padahal masih ada ranjau yang lain. Maka Bapak Ibu, karena ritual yang tidak ada tuntunannya ini, seringkali mereka tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan dosa, padahal menyelisih dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seringkali tidak merasa. Dan jika orang sudah melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, biasanya juga mudah untuk diarahkan kepada kesyirikan dan tidak menyadari bahwasanya itu adalah kesyirikan. Kemudian dibuat sanepo, dupo, dudu opo-opo. Nah, seolah-olah meremehkan bahwasanya itu bukan kesyirikan. Itu bukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Memang awalnya dupo, dudu opo-opo, tetapi dalam keyakinannya kalau saya tidak melakukan ini akan terjadi malapetaka. Akhirnya terjatuh juga dalam kesyirikan karena menganggap kalau tidak ngobong dupo dianggap nanti ada malapetaka. Dan biasanya dibisikkan dengan macam-macam. Kalau tidak melakukan ini nanti akan celaka. Kalau tidak melakukan itu nanti akan binasa. Kalau itu ditinggalkan nanti tanggung sendiri akibatnya. Sering mendengar yang begitu? Iya. Jadi sehingga awalnya memang sesuatu yang tidak ada tuntunannya, tapi lama-lama keyakinannya menjatuhkan dan menjerumuskan pula dalam kesyirikan. Karena meyakini bisa mendatangkan malapetaka, meyakini bisa mendatangkan manfaat. Saya baru saja tadi ada yang bertanya, mau menikah dihalangi sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya ini memahami anaknya tidak cocok. Karena yang satunya hari lahirnya Wage, sementara yang satunya Paing. Katanya kalau geng tidak akan sukses. Jadi pengaruh sukses dan tidak itu tidak ditentukan oleh Wage dan Paing. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menjamin rezeki masing-masing. Jadi yang namanya orang sudah ikhtiar nih bonangi tidak sukses saja banyak kok, masalah hanya karena Wage dan Paing lalu dianggap tidak sukses. Nah, jadi yang penting bagaimana kita ikhtiar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sandarkan tawakal kepada hari lahir. Apakah kemudian kalau pasangannya bukan Paing lalu sukses? Nah, belum tentu. Nah, sehingga Bapak Ibu, itu bukan ukuran, bukan tingkatan untuk kemudian menjadi sukses. Baik, di bab ini kalau ternyata gagal melancarkan cara yang kedua, untuk ritual yang tidak ada tuntunannya ini macam-macam ya. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu karena pembahasan tentang masalah ini nanti bisa melebar. Saya sampaikan saja secara umum ritual agama yang tidak ada tuntunannya. Karena kalau dalam muamalah itu silakan inovasi. Dalam masalah teknologi silakan inovasi. Silakan berkreasi. Itu dalam masalah dunia. Nabi sendiri berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan dunia silakan kreasi. Silakan untuk berinovasi. Tapi kalau agama jangan sekali-kali berinovasi.
bikin tata cara sholat sendiri, ya tidak diterima. Bikin tata cara zikir sendiri, diracik sendiri, ya tidak diterima. Karena prinsip di dalam ibadah itu, satu harus iman kepada Allah, Islam. Dua harus ikhlas. Tiga harus ittiba. Maka harus terpenuhi 3 syarat ini. Kalau 3 syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak akan diterima. Jadi wajib beriman Islam. Kalau ada orang tidak iman Islam kok melu sholat, yo konyol. Karena harus syahadat dulu, iman Islam dulu. Yang kedua, dia sudah iman Islam kok melakukannya tidak ikhlas, sama juga tidak diterima. Dia melakukannya sudah ikhlas, tapi ternyata ritual agamanya tidak dituntunkan. Tidak dituntunkan. Harus dilakukan malam Jumat. Jadi harus dilakukan malam Jumat misalnya. Sebelumnya hari Kamis harus berpuasa. Setelah itu diawali rokaat pertama surat ini, rokaat kedua surat itu setelah selesai membaca zikir tertentu 27 kali misalnya. Nah, tuntunannya dari mana? Tetapi orang awam seringkali mengatakan, loh kan baik toh, disuruh sholat. Permasalahan di dalam ibadah ini bukan masalah baik atau tidak baik, tapi ada tuntunannya atau tidak. Jadi ada tuntunannya atau tidak. Lalu kemudian mereka mengatakan lagi, loh kan tidak ada larangannya. Di dalam masalah ibadah itu jangan pakai larangan. Ada tidak tuntunannya? Jika hanya karena tidak ada larangannya, niscaya sholat subuh 5 rakaat pun tidak ada larangannya. Coba tunjukkan sama saya, mana larangan sholat subuh 5 rakaat? Ada tidak? Tidak ada. Tapi bagaimana kalau sholat kita subuhnya langsung 5 rakaat? Maksudnya untuk apa? Biar sekalian berkeringat. Berpahala apa enggak? Lo kan tidak ada larangannya. Ada larangannya enggak? Tidak ada. Kenapa enggak boleh? Karena tidak sesuai tuntunan. Nah, orang seringkali mengatakan, lo kan tidak ada larangannya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, dalam ibadah jangan tanya larangan, tapi tanya ada tuntunannya apa enggak. Kalau tidak ada tuntunannya, tidak usah dikerjakan. Karena andai hanya ukurannya tidak ada larangannya, maka Bapak Ibu yang berbahagia, sholat zuhur setelah isya itu tidak ada larangannya. Ada larangannya enggak? Tidak ada. Nabi tidak pernah mengatakan janganlah kalian sholat zuhur setelah isya. Tidak pernah. Tapi kalau sholat zuhur setelah isya bagaimana? Tidak diterima karena tidak sesuai tuntunan. Nah, jadi itu untuk memudahkan memahami saja. Sehingga jangan bertanya tentang masalah larangan.